Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang Bowen series reaction atau biasa kita sebut sebagai deret Bowen. Nah, deret Bowen ini adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang proses pendinginan magma yang akhirnya menghasilkan beberapa jenis mineral. Dia akan menghasilkan beberapa jenis mineral, dan dari mineral ini nanti akan dihasilkan beberapa jenis batuan beku. Nah, kita mulai saja. Saya tunjukkan di sebelah saya ini deret Bowen. Nah, deret Bowen itu terdiri dari siri discontinuous dan juga siri continuous. Jadi ada dua series atau dua deret. Yang pertama discontinuous dan juga siri continuous. Simple, dari namanya saja kita sudah ketahui. Yang namanya discontinuous series berarti deretnya tidak berterusan karena dia discontinuous. Sedangkan continuous series dia deretnya berterusan. Nah, apa sih yang berterusan dan apa sih yang tidak berterusan? Kita mulai dari discontinuous series. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu di dalam deret reaction Bowen ini. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama deretnya ada yang berterusan atau continuous dan juga ada discontinuous. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, yang ini discontinuous, ini ke bawah semua discontinuous. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah siri continuous. Nah, dalam deret Bowen biasanya ada beberapa parameter lain yang dimasukkan dalam tabel ini selain nama-nama mineralnya, yaitu adalah suhu. Kita lihat di sebelah kiri ada 1200, 900 dan juga ada 600. Di sini menunjukkan semakin ke bawah berarti terjadi penurunan suhu, sedangkan dia semakin ke atas terjadi peningkatan suhu. Nah, kalau magma biasanya semakin dia dekat ke permukaan, maka suhunya akan turun secara perlahan ataupun secara drastis juga bisa. Makanya di sini ada yang posisinya naik dan ada posisinya yang turun untuk suhunya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada jenis batuan ataupun biasa juga ada yang buat jenis magmanya. Di sini ada batuan ultra basah dan juga batuan asam atau magmanya. Di sini magmanya basah. Sedangkan yang di bawah magmanya adalah asam. Nah, di tengah-tengah berarti dia adalah magma intermediate karena dia di pertengahan. Nah, magma basah biasanya juga disebut dengan magma basaltik. Sedangkan magma asam juga biasa disebut dengan magma granitik. Ini untuk beberapa parameter yang ada di dalam deret Bowen ini. Oke, kita clearkan dulu semuanya. Nah, kita mulai dari discontinuous series. Nah, pada discontinuous series itu di suhu 1200 dia akan terbentuk mineral olivin. Nah, semua mineral yang dalam deret Bowen ini semuanya adalah mineral silikat.
atau mineral utama pembentuk batuan. Jadi dalam reaksi Bowen ini atau dari Bowen ini adalah mineral silikat yang merupakan mineral utama pembentuk batuan. Jadi ini adalah mineral-mineral yang sering kita jumpai di dalam batuan. Nah, kembali lagi ke discontinuous series atau deret tidak berterusan. Yang pertama, di suhu yang paling tinggi itu terbentuk adalah mineral olivin dengan rumus kimia MgFe silikat. Silikat rumus kimianya SiO2. Nanti banyak sekali, ada yang Si2O4. Nanti ada lagi pembagian mineral silikat. Tapi secara umumnya adalah gabungan dari unsur Si dan unsur O. Ya. Nah, kemudian ketika terjadi penurunan suhu, turun suhunya, maka olivin tidak lagi terbentuk. Yang terbentuk adalah mineral piroxen. Oke, yang terbentuk adalah mineral piroxen yang kandungan kimianya adalah CaMgFeNaAl dan Ti. Oke, CaMgFeNaAl dan Ti. Dan ini tidak ada hubungannya antara mineral olivin dan mineral piroksin. Di suhu pada magma ultrabasah, kalau dia membeku pada suhu 1200, dia terbentuk olivin. Kemudian kalau dia membeku atau mengalami pendinginan di suhu di bawah 1200, anggap di sini adalah sekitar 1000 derajat, maka nanti terbentuk piroksin. Nah, turun lagi terbentuk hornblende. Dan ini tidak ada hubungan kaitannya antara olivin ke piroksen, piroksen ke hornblende, kemudian hornblende ke biotit. Dia dari sumber magma yang berbeda. Oke, dia dari magma yang berbeda. Bisa jadi juga sama, tetapi memang tidak ada hubungannya. Karena itulah disebut sebagai discontinuous. Dari unsur kimianya juga sudah kelihatan ada perbedaan. Ada kalau di atas olivin Mg dan Fe, kalau piroksin banyak CaMgFeNaAlTi, kemudian hornblende ada CaNaMgFeAl dan OH, kemudian kalau di biotit ada KMgFeAlFOH. Jadi memang secara unsur kimia dia berbeda-beda, hanya yang sama adalah si SiO2-nya atau kandungan silikatnya. Nah, itu untuk yang discontinuous. Jadi ketika terjadi penurunan suhu, terbentuk mineral yang lain. Terjadi penurunan suhu lagi, terbentuk lagi mineral yang baru. Dari suhu 1200 terbentuk olivin, turun jadi 1000 terbentuk piroksin, turun lagi jadi 900 terbentuk hornblende, turun lagi terbentuk biotit. Nah, sedangkan untuk yang continuous series dia berterusan. Ini secara umumnya dari atas sampai ke dari anotit sampai ke albit, ini secara umumnya nama mineralnya adalah plagioclase. Kelasnya ada kelas plagioclase. Jadi anortit, bitonit, labradorit, andesit, oligoclase dengan albit itu semua adalah mineral plagioclase. Tapi
dia nanti dibedakan dari kandungan Na dan juga Ca. Kalau kalian cek nanti di beberapa bentuk diagram deret Bowen yang lainnya, biasanya hanya dibuat di sini adalah Ca plagioklas. Kemudian yang di bawah ada Na plagioklas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dia sama-sama jenis plagioklas, tetapi yang membedakan adalah kandungan Na dan juga kandungan Ca-nya. Oke, kita mulai dari yang di atas. Pada suhu tinggi yang sifatnya ultra basah, plagioklas yang terbentuk adalah plagioklas yang tinggi dengan kandungan Ca. Yang tinggi dengan kandungan Ca, maka disebut sebagai Ca plagioklas. Nah, nama mineral plagioklas yang tinggi kandungan Ca itu adalah anotit. Nah, ketika turun suhunya, terjadi penurunan suhu, maka mulailah terbentuk unsur lain, yaitu Na. Maka dia menjadi CaNa silikat yang nama mineralnya adalah bitonit. Oke, berarti kita bisa lihat Ca-nya masih ada, tapi sudah mulai muncul Na. Inilah yang menyebabkan dia kita sebut sebagai series yang berkelanjutan atau deret yang berkelanjutan, atau bahasa Inggrisnya continuous series, karena unsurnya masih sama-sama plagioklas, yang dibedakan hanya kandungan Ca dan Na-nya saja. Turun lagi suhunya, terbentuk labradorit, di mana Ca dan Na komposisinya lebih kurang sama, tapi masih kalau kita buat komposisinya masih 60-40 lah. 60 untuk Ca, 40 untuk Na. Masih ada dominan dari Ca-nya. Turun lagi suhunya, terbentuk mineral andesin. Nah, di mineral andesin Na sudah mulai dominan, berubah. Berarti Na-nya sama dengan 60, Ca-nya sama dengan 40. Berarti udah berubah. Turun lagi suhunya, menjadi mineral oligoklas, makin tinggi kandungan Na-nya, Ca-nya semakin turun. Dan terakhir terbentuk albit. Ketika terjadi penurunan suhu lagi, maka di sini yang tertinggal hanya Na plagioklas. Jadi dari anortit, bitonit, labradorit, andesin, oligoklas, dan juga albit, keenam-enamnya ini adalah mineral plagioklas. Tapi yang membedakan adalah kandungan Ca dan Na-nya saja. Nah, itulah kenapa yang sisi sebelah kanan ini kita sebut sebagai continuous series atau series yang berkelanjutan, karena dari satu magma dia membentuk banyak plagioklas yang ketika terjadi penurunan suhu dia membentuk mineral plagioklas yang berbeda-beda. Nah, dibandingkan dengan yang discontinuous series, di sini tidak ada kemenerusan unsur secara kimia dan juga secara mineral. Yang di sini terbentuk olivin, piroksen, hornblende, dan biotit. Sedangkan di sisi kanan yang terbentuk semuanya adalah plagioklas, yang hanya membedakan adalah kandungan Ca dan Na-nya saja. Nah, tapi ketika kedua magma ini series ini sudah bertemu, terbentuklah mineral-mineral yang umum. Yang pertama ada plagioklas, alkali feldspar biasa disebut alkali feldspar atau K feldspar karena tinggi dengan kandungan potasiumnya atau K atau K. Kemudian turun lagi suhunya membentuk mineral muscovite. Kemudian turun lagi menghasilkan mineral kuarsa. Ini adalah mineral yang paling
melimpah di bumi. Ya, sering kita dengar ada pasir silika. Pasir yang kalian lihat di pantai itu semua kandungannya adalah kuarsa, mineral kuarsa. Nah, itu untuk membedakan antara discontinuous dan continuous series. Tidak hanya itu sebenarnya yang dapat kita jelaskan dari deret bawon ini. Yang bisa dijelaskan selanjutnya adalah tingkat ketahanan mineral. Tingkat ketahanan mineral. Nah, tingkat ketahanan mineral di sini yang dimaksudkan adalah ketahanan terhadap proses pelapukan. Lapuk. Sama kayak kayu kalau dia masih bagus dia kan keras, tapi kalau sudah lapuk dia mudah dihancurkan. Sama dengan mineral kalau masih fresh atau masih segar dia sangat kokoh dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Tapi kalau sudah mengalami proses pelapukan dia akan berubah menjadi material lain. Yang paling sering kita lihat adalah tanah. Tanah itu adalah hasil dari pelapukan mineral. Nah, kalau di sini kita lihat, saya cerita pelapukan dulu lah. Pelapukan sendiri itu ada 3 agen utamanya. Yang pertama adalah air. Yang kedua itu adalah angin. Yang ketiga itu adalah apa? Air, angin, dan juga suhu. Saya lupa. Oh, es. Ada air, ada angin, dan ada es. Oke, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang pelapukan ini. Nah, dari ketiga agen ini ada air, ada angin, dan ada es. Yang paling tinggi tingkat pelapukannya itu adalah air. Ini yang paling tinggi, dan air biasanya kita jumpai di negara tropis. Salah satunya itu adalah Indonesia. Nah, makanya di Indonesia kita banyak menjumpai tanah, dan tanahnya subur-subur. Kenapa? Karena batuan-batuan tadi sudah mengalami proses pelapukan. Karena banyak agen air sehingga menghasilkan tanah. Nah, sedangkan kalau di negara-negara kutub itu yang dominan itu nanti adalah si es. Karena di kutub utara dan kutub selatan itu banyak sekali kandungan esnya. Sedangkan di gurun-gurun itu nanti dipengaruhi oleh proses pelapukan oleh angin. Nah, itu untuk pelapukan. Kembali lagi ke tingkat pelapukan yang bisa kita baca dari deret bawon ini, tingkat pelapukan. Ketahanan pelapukan dari mineral olivin dan kuarsa itu berbeda sama sekali. Olivin ini lebih mudah lapuk. Sedangkan kuarsa lebih tahan. Nah, secara umum berarti bisa kita sebutkan semakin ke atas dari deret bawon ini, maka dia semakin
lapuk. Bisa kita lihat di sini berarti semakin bertambah tingkat pelapukannya, di sini semakin berkurang. Berkurang di sini maksudnya dia tahan terhadap proses pelapukan. Nah, kenapa mineral olivin itu lebih mudah lapuk dibandingkan mineral kuarsa? Itu dipengaruhi oleh suhu pembentukannya. Oke, suhu pembentukannya. Nah, suhu pembentukan kuarsa itu lebih rendah dibandingkan suhu pembentukan mineral olivin. Ini lebih rendah dibandingkan olivin, ini tinggi. Nah, sedangkan syarat pelapukan ini adalah dia harus terekspos atau tersingkap. Batuan itu harus tersingkap. Tersingkap itu maksudnya dia muncul ke permukaan. Jadi batuan, karena ada batuan yang terbentuk di dalam bumi, dia tidak akan pernah mengalami pelapukan sampai dia tersingkap ke permukaan atau sampai dia muncul ke permukaan. Nah, ketika terjadi naik ke permukaan, tersingkap ke permukaan, maka suhu secara otomatis berubah, ya kan? Dari suhu yang sangat panas di dalam bumi, kemudian keluar ke permukaan, suhunya tiba-tiba ngedrop, turun. Maka semakin jauh penurunan suhunya, maka tingkat pelapukan akan semakin tinggi. Itu yang terjadi pada mineral olivin. Olivin yang terbentuknya di suhu 1200, tiba-tiba sampai ke permukaan yang suhunya kita anggaplah 32 derajat Celcius. Penurunannya sangat drastis. Sedangkan kuarsa yang terbentuk pada suhu 600 derajat Celcius sampai ke permukaan suhunya tiba-tiba 32 derajat Celcius. Maka suhunya jika dibandingkan, selisih antara olivin dan kuarsa itu lebih tinggi sih olivin dibandingkan kuarsa. Hal inilah yang menyebabkan olivin lebih mudah lapuk dibandingkan kuarsa. Oke. Jadi perbedaan suhu ini sangat tinggi pengaruhnya terhadap tingkat ketahanan dari batuan. Nah, kalau kalian mungkin waktu belajar fisika pernah bereksperimen kelereng, itu kalian bakar, kemudian di suhu yang panas, kemudian kalian masukkan secara tiba-tiba ke dalam air, maka batu itu atau kelereng itu akan pecah. Mungkin juga saya pernah kejadian, saya buat air minuman pakai air panas, buat teh air panas, kemudian saya tiba-tiba masukkan batu es di air yang sangat panas tadi. Akhirnya gelasnya pecah karena suhunya berbeda sangat drastis, sehingga tidak bisa beradaptasi. Begitu juga dengan mineral olivin yang suhunya sangat tinggi, tiba-tiba muncul ke permukaan, dia akan lapuk. Sedangkan kuarsa yang suhunya agak rendah, ketika muncul ke permukaan dia masih bisa bertahan. Jadi dari tingkat pelapukan bisa kita ketahui bagian atas deret wawon itu lebih mudah lapuk dibandingkan dengan bagian bawahnya. Dan mineral yang paling tahan terhadap pelapukan itu adalah mineral kuarsa. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa menentukan jenis batuan, khususnya batuan beku. Batuan beku kan secara umum bisa dibagi menjadi dua tekstur. Yang pertama afanitik, yang kedua ada faneritik. Afanitik berarti teksturnya halus. Saya jelaskan dulu. Tekstur halus.
teksturnya halus. Saya ulang kembali. Sedangkan faneritik teksturnya kasar. Kenapa bisa terbentuk batuan beku yang halus dan kenapa bisa terbentuk batuan beku yang kasar? Jawabannya adalah kalau halus prosesnya adalah fast cooling. Maksudnya proses pembentukannya atau pendinginnya itu sangat cepat. Sedangkan yang kasar dia slow cooling. Proses pendinginannya lambat. Ya, itu untuk yang kasar. Nah, untuk fast cooling biasanya akan terbentuk dekat dengan permukaan. Sedangkan slow cooling ini terbentuk di dalam bumi. Maksudnya jauh di bawah permukaan. Nah, batuan-batuan beku yang terbentuk dekat dengan permukaan biasa kita sebut dengan batuan beku vulkanik. Sedangkan yang terbentuk di dalam bumi kita sebut sebagai plutonik. Atau ada juga yang menyebutkan dia batuan beku ini ekstrusif, yang ini adalah intrusif. Ekstrusif maksudnya dia terbentuk dekat dengan permukaan, intrusif dia terbentuk di bawah permukaan. Jadi yang mempengaruhi terbentuknya tekstur afanitik dan faneritik itu adalah kecepatan dari pendinginannya. Kalau fast cooling dia akan menghasilkan mineral yang teksturnya halus-halus, sedangkan yang slow cooling dia akan menghasilkan tekstur yang kasar-kasar. Oke, kita terus lagi. Nah, batuan beku ada vulkanik, ada plutonik. Ini afanitik, ini faneritik. Nah, dari sini juga bisa kita bedakan jenis-jenis batuannya, baik itu batuan beku yang basah ataupun batuan beku yang asam. Nah, untuk batuan ultra basah biasanya di sini akan terbentuk, ini adalah golongan ultra basah. Ya, kalau kita lingkarin di sini adalah golongan ultra basah. Nah, batuan ultra basah untuk yang afanitiknya itu biasa terbentuk dunit. Nama mineralnya dunit. Nama batuannya dunit. Komposisi utamanya itu adalah hampir semuanya olivin. Sedangkan plutonik ada yang menyebutkan dia piroksinit, tinggi kandungan piroksen. Itu untuk yang ultra basah. Nah, sedangkan untuk batuan yang sifatnya basah, kita anggap ini adalah untuk batuan yang basah. Nah, batuan yang basah teksturnya halus, afanitik, itu adalah basal. Namanya sudah basal, batuannya basal. Sedangkan yang plutoniknya adalah gabbro. Nah, kemudian ada batuan intermediate, pertengahan. Ya, pertengahan. Nah, batuan yang intermediate ini untuk yang afanitiknya itu adalah andesit. Sedangkan yang faneritiknya itu adalah diorit. Nah, selanjutnya itu untuk batuan yang asam. Untuk batuan vulkaniknya itu adalah riolit.
Kemudian untuk batuan beku vaneritipnya adalah granit. Nah, batuan beku asam dan batuan beku basah itu bisa kita bedakan dari warnanya. Untuk yang asam biasanya warnanya cerah, sedangkan untuk yang basah ini warnanya gelap. Nah, secara geologi yang cerah kita sebut sebagai felsic, sedangkan yang gelap kita sebut sebagai mafic atau mafic. Ini bisa kalian pahami di dalam deret Bowen. Dan ini batuan-batuan yang saya tuliskan di sini adalah batuan-batuan yang paling umum dijumpai di kerak bumi, terutama granit dan juga basalt, andesit juga. Itu yang umum-umum kita jumpai. Nah, itulah yang bisa kita tangkap beberapa hal dari deret Bowen atau Bowen series reaction. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa memahamkan kalian untuk memudahkan kalian untuk memahami tentang deret Bowen ini. Karena deret Bowen ini sangat penting. Kalian harus hafal mineral-mineral yang ada di deret Bowen, karena inilah mineral-mineral yang paling utama yang sering kita jumpai di dalam batuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.